warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Hakim Nur Arifah dan Meli Mugi Lestari. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengkajian nyeri BPS atau Behavior Pain Scale. Next. Kengisoran dhuwur. Seven Mas. Kenduburan. Kengisoran ding. Nah, apa itu nyeri? Nyeri menurut International Association for the Study of Pain adalah pengalaman sensorik dan monitorik yang tidak menyenangkan sehubungan dengan lamanya nyeri. Ada berapakah lamanya nyeri? 1. Nyeri akut dapat didefinisikan sebagai nyeri karena stimulus noxious karena ada kerusakan jaringan, proses penyakit atau fungsi abnormal dari otot atau organ dalam atau viscera. Nyeri yang paling sering dihasilkan dari pasca trauma, pasca operasi, dan nyeri obstetrik seperti halnya nyeri yang diasosiasikan dengan kondisi medis kritis yang akut seperti miokard, infark, pankreatitis, dan kalkuli renal. 2. Nyeri kronis adalah nyeri yang menetap dialami lebih dari 3 bulan atau 6 bulan dari sejak mulai dari dirasakan nyeri. Tipe nyeri dapat dibagi menjadi nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri neuropatik. Pengukuran intensitas nyeri. Nyeri dinilai berdasarkan tingkah laku manusia, sehingga latar belakang mempengaruhi ekspresi dan pemahaman terhadap nyeri. Nyeri merupakan respon fisiologis terhadap kerusakan jaringan dan juga mempengaruhi respon emosional dan tingkah laku berdasarkan pengalaman nyeri seseorang di masa lalu dan persepsi terhadap nyeri. Perhatian harus diberikan kepada pasien yang tidak mampu berkomunikasi secara verbal. Persepsi dan interpretasi terhadap input nociceptif, respon emosional terhadap persepsi. Misal, depresi, takut, cemas, dan menderita. Dan tingkah laku sebagai respon terhadap emosi dan persepsi yang menuntun observer untuk yakin bahwa seseorang sedang merasakan nyeri. Misal mengeluh nyeri, meringis. Persepsi nyeri kelihatannya sama pada berbagai suku, akan tetapi batas ambang nyeri berbeda antara suku atau ras. Next. Fisiologi nyeri. Nyeri merupakan International Association Kimbo kuis urung ding. Fisiologi nyeri. Nyeri menurut International Association for the Study of Pain adalah pengalaman sensorik dan motorik yang tidak menyenangkan sehubungan dengan kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial. Nyeri tidaklah selalu berhubungan dengan derajat kerusakan jaringan yang dijumpai, namun nyeri bersifat individual yang dipengaruhi oleh genetik, latar belakang, kultural, umur, dan jenis kelamin. Kegagalan dalam menilai faktor kompleks nyeri dan
bergantung pada pemeriksaan fisik sepenuhnya dan tes laboratorium mengarahkan kita pada kesalahpahaman dan terapi yang tidak adekuat terhadap nyeri, terutama pada pasien dengan resiko tinggi seperti orang tua, anak-anak, dan pasien dengan gangguan komunikasi. Kata nocicepsi berasal dari kata noci, dari bahasa Latin yang artinya harm atau injury. Dalam bahasa Inggris atau luka atau trauma. Kata ini digunakan untuk menggambarkan respon neural hanya pada traumatik atau stimulus noxious. Banyak pasien merasakan nyeri meskipun tidak ada stimulus noxious. Nyeri nociceptif disebabkan oleh aktivasi ataupun sensitisasi dari nociceptor perifer, reseptor khusus yang mentransduksi stimulus noxious. Berdasarkan namanya, nyeri dapat dibedakan menjadi nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut dapat didefinisikan sebagai nyeri karena stimulus noxious karena ada kerusakan jaringan, proses penyakit ataupun fungsi abnormal dari otot atau organ dalam atau viskera. Biasanya bersifat nociceptif. Merupakan bentuk nyeri yang paling sering dihasilkan dari pasca trauma, pasca operasi, dan nyeri obstetrik, seperti halnya nyeri yang diasosiasikan dengan kondisi medis kritis yang akut seperti miokard infark, pankreatitis, dan kalkula renal. Kebanyakan nyeri akut bersifat terbatas atau akan sembuh dalam beberapa hari atau minggu. Apabila nyeri gagal untuk sembuh karena atau akibat abnormal penyembuhannya atau karena pengobatan yang tidak adekuat, nyeri menjadi kronis. Nyeri kronis adalah nyeri yang menetap dialami lebih 3 bulan atau 6 bulan dari sejak mulai dari dirasakannya nyeri. Dapat bersifat nociceptif atau neuropatik ataupun gabungan keduanya, sedangkan tipe nyeri dapat dibagi menjadi nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri neuropatik. Nyeri somatik dideskripsikan sebagai sakit, menggerogoti, dan tajam dalam hal kualitas. Secara umum dapat dilokalisasi dan diinisiasi oleh aktivasi nociceptor di jaringan kulit dan jaringan dalam. Contoh nyeri somatik termasuk nyeri akut pasca operasi dan patah tulang. Nyeri visceral juga diasosiasikan dengan kerusakan jaringan, khususnya infiltrasi, kompresi, dan distensi dari organ dalam. Biasanya dideskripsikan sebagai nyeri yang tumpul dan sukar dilokalisasi dan bisa menyebar ke tempat lain. Misalnya, nyeri perut yang disebabkan oleh konstipasi, sedangkan nyeri neuropati dihasilkan dari kerusakan terhadap sistem saraf baik pusat maupun periferal, tertembak, sengatan listrik, ataupun luka bakar sering bersamaan dengan latar belakang timbulnya sensasi nyeri dan terbakar. Contohnya neuropati diabetik dan neuralgia postherpetik. Pengukuran intensitas nyeri. Nyeri dinilai berdasarkan tingkah laku manusia yang secara kultur mempengaruhi sehingga latar mempengaruhi ekspresi dan pemahaman terhadap nyeri. Nyeri merupakan respon fisiologis terhadap kerusakan jaringan dan juga mempengaruhi respon emosional dan tingkah laku berdasarkan pengalaman nyeri seseorang di masa lalu dan persepsi terhadap nyeri. Definisi nyeri sering dalam masukan keperawatan adalah ketika seorang merasakan nyeri dan menyatakannya. Perhatian harus diberikan kepada pasien yang tidak berkomunikasi secara verbal. Persepsi dan interpretasi terhadap input nociceptif
respon emosional terhadap persepsi, misal depresi, takut, cemas, dan menderita. Dan tingkah laku sebagai respon terhadap emosi dan persepsi yang menuntun observer untuk yakin bahwa seseorang sedang merasakan nyeri. Misal, mengeluhkan nyeri, meringis. Persepsi nyeri kelihatannya sama pada berbagai suku, akan tetapi batas ambang nyeri berbeda antara suku atau ras. Penilaian skala nyeri dapat dibagi atas pasien yang memiliki kemampuan verbal dan dapat melaporkan sendiri rasa sakitnya, self-report. Dan pasien dengan ketidakmampuan verbal, baik karena terganggu kognitifnya dalam keadaan tersedasi ataupun berada dalam mesin ventilator. Skala nyeri verbal. Ada beberapa skala nyeri yang dapat digunakan. Pada umumnya skala ini dibagi atas skala kategorik. Tidak sakit, sakit, ringan, sakit sedang, dan sakit berat. Ataupun penggunaan skala yang digambarkan sebagai garis horizontal atau vertikal yang ujung-ujungnya diberi nilai 0, menandakan tidak ada nyeri, dan 10 menandakan nyeri yang hebat. Verbal rating scale terdiri dari beberapa nomor yang menggambarkan tingkat nyeri pada pasien. Pasien dinyata bagaimana ditanya bagaimana sifat dari nyeri yang dirasakannya. Peneliti memilih nomor dari skor tingkat nyeri tersebut dari apa yang dirasakan pasien. Skor tersebut terdiri dari 4 poin, yaitu 0 sama dengan tidak ada nyeri atau perasaan tidak enak ketika ditanya. 1 sama dengan nyeri yang ringan yang dilaporkan pasien ketika ditanya. 2. Nyeri sedang yang dilaporkan pasien ketika ditanya. 3. Nyeri dihubungkan dengan respon suara, tangan atau lengan tangan, wajah merintih atau meringis. Keempat, poin ini lebih diisi untuk menentukan tingkat kebenaran dan keandalan. Untuk pasien yang memiliki gangguan kognitif, skala nyeri verbal ini sulit digunakan. Visual analogi scale. Cara lain untuk menilai intensitas nyeri yaitu dengan menggunakan visual analog scale atau VAS. Skala berupa suatu garis lurus yang panjangnya biasanya 10 cm atau 100 mm sampai angka 10. Nyeri sama dengan nyeri terberat. Nilai VAS 0 sampai kurang dari 4, nyeri ringan, 4 sampai kurang dari 7, nyeri sedang, dan 7 sampai 10, nyeri berat. Behavioral pain scale, penggunaan indikator tingkah laku dan fisiologis untuk menilai nyeri pada pasien dewasa yang tidak responsif, tidak komunikatif telah dikemukakan oleh Payen pada tahun 2001. Payen membandingkan prospektif 30 pasien yang berada dalam mechanical ventilator yang mendapat sedasi dan analgesi. BPS digunakan untuk menilai rasa nyeri yang dialami pasien pada prosedur yang menyakitkan seperti tracheal suctioning atau mobilisasi tubuh. Skala ini sudah divalidasi. BPS terdiri dari 3 penilaian, yaitu ekspresi wajah, pergerakan ekstremitas, dan compliance dengan mesin ventilator. Setiap subskala di-scoring dari 1
yaitu tidak ada respon, hingga 4 yaitu respon penuh. Karena itu skor berkisar dari 3 tidak nyeri hingga 12 nyeri maksimal. Skor BPS sama dengan 6 atau lebih dipertimbangkan sebagai nyeri yang tidak dapat diterima atau unacceptable pain. Wis apa? Jeneng mari ngisor. Ya bener Miki. Skala nyeri. Pada umumnya skala ini dibagi atas skala kategorik. Tidak sakit. Duki sih mau. Dia pada bekaro dhuwure Miki. Iya berarti wis rampung. Asem edit ya mengko ke. Wis gak ada penutupan. Asli ora fokus acan golek mata. Penutupan ya. Hai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon kritiknya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.